warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Jinia Antika, NIM 1KA24021 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya mahasiswa dari kampus 3 Skiriah Husada Sumbawa. Di sini saya akan menganalisis pidato yang telah disampaikan oleh Niwayan Rizky Suryani Dewi yang berjudul Makna Pendidikan dan Pentingnya Pendidikan bagi Masa Depan. Untuk menganalisis pidato tersebut, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menonton pidatonya terlebih dahulu. Selamat menonton. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Sebelum lanjut, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Niwayan Rizky Suryandewi, nomor absen 16 dari kelas G semester 5. Pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku dalam rangka mendewasakan diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun, perlu diketahui, pendidikan bukan semata-mata hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas. Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bagi kehidupan pribadi kita. Karena dengan pendidikan kita dapat meminimalkan kebodohan yang ada di negara kita. Sayangnya, generasi muda pada saat ini tidak semua memahami arti penting dan mengerti arti pendidikan tersebut. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi ke sekolah, padahal mereka menyia-nyiakan waktu berharga mereka hanya untuk sekedar datang, memamerkan harta orang tua, kemudian nongkrong di kantin, bergosip hal-hal yang tidak berguna. Mereka tidak pernah memikirkan berapa biaya yang dihabiskan oleh orang tua mereka, yang berharap anaknya bisa menuntut ilmu dengan baik dan menjadi sukses. Hadirin yang saya hormati, masih banyak generasi muda di Indonesia yang mempunyai semangat tinggi dalam mengenyam pendidikan, mengalami putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Sadarkah kalian? Di daerah lain masih banyak anak-anak yang harus menyeberangi sungai, bertaruh nyawa demi bisa bersekolah. Mereka yang semangat untuk belajar terkendala akses yang sulit dalam mencapai medan ke sekolah. Sementara di luar sana masih banyak anak-anak yang memiliki fasilitas lengkap, bahkan diberikan fasilitas kendaraan oleh orang tua mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Pendidikan merupakan jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Orang-orang yang berpendidikan tentunya memiliki kesempatan yang luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan posisi karir yang tinggi, sehingga kesejahteraannya pun akan lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Hadirin yang saya hormati, mengingat arti penting dari sebuah pendidikan, marilah kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, agar cita-cita dan impian kita tercapai dengan baik. Nah, kita sudah menonton video yang telah disampaikan oleh Niwayan Rizky Suryani Dewi. Di sini saya akan menganalisis menggunakan 3. Yang pertama adalah komponen utama seni bicara, yang kedua ada 3V, vokal, verbal, dan visual, yang ketiga adalah teknik-teknik gaya bicara. Nah, yang pertama komponen utama seni bicara. Pembicara merangkul semua dalam bentuk
isi, gaya bicara, penyampaian, kepribadian, serta pendengar atau audiens. Nah, di sini saya akan menganalisis menggunakan 3V, verbal, visual, dan vokal. Menurut vokal bagi saya, nada, intonasi, dan kecepatan bicara yang digunakan oleh pembicara sudah sesuai dengan materi. Dan kecepatan bicara yang digunakan oleh pembicara sudah cukup jelas untuk didengar, serta jeda digunakan oleh pembicara untuk memberikan waktu bagi audiens untuk mencerna informasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Nah, kalau menurut verbal, pilihan kata atau struktur pesan yang digunakan pembicara sudah menggunakan bahasa yang jelas serta struktur dan alur yang disusun oleh pembicara sudah sangat logis. Dimulai dengan pengenalan, topik, penjelasan, serta kesimpulan. Kalau menurut visualnya, postur tubuh atau penampilan dari ekspresi wajah pembicara menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan topik yang dibahas oleh pembicara. Pembicara juga menggunakan kontak mata dengan audiens untuk menunjukkan kepercayaan diri dari pembicara. Postur tangan atau gaya tangan yang digunakan oleh pembicara menunjukkan poin-poin penting yang disampaikan, namun tetap dalam keadaan yang wajar agar tidak menghilangkan perhatian audiens. Dan postur tubuh yang digunakan pembicara terlihatkan kurang menarik bagi saya karena di situ pembicara dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan berdiri. Serta penampilan yang diperlihatkan oleh pembicara sudah sesuai dengan topik dan formal pidatonya. Selanjutnya saya akan menganalisis teknik-teknik gaya bicara. Teknik-teknik gaya bicara yang digunakan oleh pembicara, pesan yang disampaikan oleh pembicara melalui kontak mata, bahasa, tubuh, nada, intonasi, dan kecepatan bicara. Di situ pembaca telah menunjukkan teknik-teknik efektivitas komunikasinya untuk mempertahankan perhatian audiens. Nah, itulah hasil dari analisis pidato yang telah disampaikan oleh Niwayan Rizky Suryana Dewi. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.